Goal against the Gunners. Arsenal trying to respond straight away. Nketiah to Martinelli. Odegaard! Kena first step istinya. Ini aku beli ayam. Nggak mau. Yakin nggak mau. Ini ayam serundeng kesukaanmu loh. Kamu habis potong rambut. Memang seperti itu ya ketika suami atau pacar kalian habis potong rambut, teman-teman. Ada yang beda hanya karena rambutnya. Oke, next. Namanya siapa? Naysila. Berapa minimal biaya buat hidup di Jakarta? Minimal 1 juta ya. Itu dalam buat berapa hari? Buat sebulan paling. Itulah teman-teman. Kalian tuh cari yang seperti ini, teman-teman. Ekonomis. Minimal ya, bukan maksimal. Yakin cukup 1 juta? Cukup aja sih. Cukup. Kalau ada cowok yang pengen ngelamar lu, yang ngajak nikah minimal saldo cowoknya ada berapa? 1 M kali. Tuh, beda ya. Itu buat keperluan apa aja? Buat kehidupan sehari-hari aja, buat makan dan lain-lain. Kriteria cowok lu yang kayak gimana sih? Yang wangi sih. Terus? Yang tinggi. Harus bayar duit nggak? Pasti dong. Pasti ya. Oke, tapi ya namanya cewek gak apa-apa, teman-teman. Dia harus nuntut lebih lah buat kehidupannya. Jadi kalian buat cowok ya harus kerja keras. Itu intinya. Oke, next. 95%, 96% pelaku bisnis Indonesia kan UMKM. Betul. Kalau kita mau pakai cara marketing, caranya korporat, udah pasti kalah. Pasti kalah. Misalkan dibilang nih, misalkan produk kecantikan. Apa strateginya misalkan? Endorsement artis. Artis dia followernya puluhan juta. Artis kita followernya puluhan ribu. Iya. Karena budget kita kecil. Bener. Kita tawarin yang artis gede, kita nggak punya duit. Kita pakai yang puluhan ribu, nggak ada efeknya. Ya orang kalau mikir, ya terus kenapa saya harus pakai kamu? Saya udah pakai endorsement artis, tapi kok nggak ada hasilnya? Ya karena kalau mau diadu artis, kamu udah kalah artis sama dia. Iya, bener. Produk itu pakai artis lebih gede. Iklan digital, Mas Adit, saya nggak ada efeknya nih. Saya udah pakai berbagai strategi digital marketing iklannya. Iklan berapa budgetnya? Budget berapapun pasti kalah sama yang budgetnya gede. Dia bisa miliaran sebulan. Kita jangankan miliaran, target omsetnya aja cuma ratusan juta. Iya, benar. Nah, aku lihat makanya guerrilla marketing kalau di UMKM, aku rasa tuh cocok. Karena low budget, high impact. Nah, cuman tinggal ngelatih imajinasi berpikir aja. Oke, dari Coach Tom, teman-teman, terkait bisnis ya, silakan kalian ikutin lah. Intinya ya jangan berharap lebih lah ketika musuh kalian korporasi. Kalau UMKM ya udah minimal sekarang itu ya kuatin branding kalian. Mungkin boleh pakai influencer buat endorse gitu ya, tapi ya jangan jangan taruh ekspektasi yang tinggi kayak gitu, teman-teman. Nikmatin prosesnya aja. Next. Ini nih, lihat nih, belajar nukang dari mana model kayak gini, masang batu bata, batu hebel ini loh. Kok bisa dipasang rata? Mana nggak ada kolomnya, mana kolomnya? Ini jangankan disenderin, ini ditepuk aja juga ambruk. Jangan lupa like, comment, follow jika kalian suka video ini. Kalau udah kayak gini, mau nyalahin siapa? Aneh ya kalau masih ada yang bilang kalau ini cuma konten. Jadi teman-teman, struktur utama dalam sebuah bangunan adalah kolom, pondasi, sama balok. Kalau kita perhatiin di video ini tuh nggak ada kolomnya. Sedangkan di setiap pertemuan dinding harus ada kolomnya. Apalagi ini 2 lantai loh, beresiko. Ditambah lagi untuk susunan batanya teman-teman. Jadi untuk susunan bata atau hebel di Indonesia sendiri dirancang untuk dipasang selang-seling. Kenapa selang-seling? Karena agar ikatannya tuh kuat.
Beda cerita ya kalau kalian lihat pemasangan dinding bata di luar negeri. Karena mungkin desainnya berbeda. Kalau teman-teman Rumahnya kalau di kena angin paling ambruk teman-teman. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau pilih pemborong atau apapun, kan sayang ya kalau udah kejadian seperti ini. Sayang duitnya, sayang waktu kalian. Dan yang mesti kalian boncos lah akhirnya seperti itu. Apalagi dia nggak bertanggung jawab seperti itu. Kalian itu harus memilih benar-benar pemborong kalian. Minimal kalian harus tahu dulu latar belakangnya. Kalau kalian nggak ngerti masalah perumahan, ya udah gandeng yang ngerti kayak gitu. Entah tetangga kalian, saudara kalian yang sudah mempunyai pengalaman ketika membangun rumah, intinya kayak gitu. Kemudian cari pemborong yang kalian kenal juga. Jangan lewat media sosial dan sebagainya yang jauh-jauh yang nggak kalian kenal. Juga dia harus punya track record mengerjakan di mana dan dipastikan kayak teman-teman dia benar-benar mengerjakan sesuatu yang hampir sama dengan apa yang pengen kalian kerjakan. Mungkin itu sedikit membantu kalian untuk mengamankan biar tidak hilang waktu dan biaya kalian. Oke, sekian. Next. Goal against the Gunners. Arsenal trying to respond straight away. Nketiah to Martinelli. Odegaard! Kena first step istinya. Akhirnya tidur di luar Mas Dendi Caknan. Kak, buat kalian yang mungkin hobi bola, nonton bola, jangan sampai ke bawah mimpi teman-teman. Ya itu akhirnya istri kalian free kick sendiri. Oke, next. Akhirnya wingi ku lak konser Coldplay oleh gelang sing murup-murup lho yang nyala-nyala. Itu kan begitu masuk kita itu dikasih gelang putih. Ya, ada logonya salah satu asuransi dan itu sudah dipesenin sama petugasnya, nanti begitu selesai konser dikembalikan ada tempatnya gitu. Keren. Jadi tuh gelang tuh kalau pas kita lagi Coldplay-nya lagi nyanyi misalkan yellow itu nyala yellow semua. Yellow. Iya, kuning semua nyala. Jadi biar keren gitu. Pas Fix You kalau nggak salah warnanya merah gitu. Nah, pada saat Coldplay konser itu kan ada tuh presentasi pengembalian gelang tuh ya. Jadi ada di Copenhagen itu 96%, kalau nggak salah Tokyo itu mungkin 97% dan negara lainnya. Nah, pas setelah selesai konser, ternyata pengembalian untuk orang Indonesia, pengembalian gelangnya itu cuma 52%. Berarti 48% kan nggak kembali alias dibawa. Itulah. Ya emang gimana ya? Orang Indonesia emang beda lah. Ngisin-ngisin ya. Dan pada saat Coldplay selesai konser di Indonesia itu kan negara berikutnya kan Perth gitu. Nah, pada saat Coldplay konser di Perth itu presentasinya yang dari Indonesia nggak ditunjukin. Mungkin saking sedikitnya yang ngembaliin gelang gitu loh. Itu kan malu-maluin yo. Terus yang lebih parah, pada banyak yang pamer gelang itu, gelang ex konser, yang jelas-jelas itu aturannya harus dikembalikan, apa nggak tambah malu-maluin gitu loh. Wong Indonesia kok ngono yo, padahal yang nonton Coldplay itu notaben kan yang punya duit, karena konsernya kan mahal, berpendidikan, terus ya juga mestinya sih attitude-nya, manner-nya itu ya lebih baik gitu loh dari orang yang kurang pendidikannya, tapi malah nggak dikembalikan dan dengan bangganya dipamerkan di medsos. Itulah buat kalian, makanya jangan norak kalau jadi penonton ataupun ngefans ke orang apa yang kalian cintai kayak gitu teman-teman. Nggak tahu rulesnya ya kayak gini, artinya ya jadi kalau emang ini beneran kayak gitu ya bikin malu sih sebenarnya teman-teman. Karena kan udah di warning ya bahwa itu dikembalikan buat di recycle, gelang gitu teman, malah buat pamer dan nggak dikembalikan.
Oke lah, jangan diulangin teman-teman. Itu memalukan negara ya kayak gitu ya. Oke, next. Nih materi blueprint gue. Iya. Jadi kalau bangun bisnis, kalau menurut gue di anak branding sama marketing itu 4. Ada media, ada community, ada event, ada retail. Oke. Jadi itu pondasi berarti Mas. Pondasi. Jadi istilahnya bahasa kasarannya, kan lu anak media juga nih. Iya. Bisnisnya. Kalau lu mau bangun bisnis, istilahnya bukan salah ya, tapi jangan buru-buru dulu buka yang retail. Sebelum lo kuat lu hadir di event apa segala macam. Siapa yang mau beli? Ya benar. Karena lu hadir di event, ya berarti kan minimal lu kena awareness dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan gue, lu mau buka event, langsung ikutan pameran, acara Kemenparekraf apa segala macam. Terus yang mau beli siapa? Berarti butuh community. Iya. Community-nya dibentuk. Oke, masuk sini. Ayo kita datang ke gue bikin event di pameran ini. Ada tuh. Berarti retail jangan buru-buru, event juga belum bisa, berarti harus bangun community dulu. Tapi pertanyaan gue lagi, ya udah deh kalau gitu, gue mau bikin community aja. Yang percaya sama lu siapa? Anak basket, misalnya gue tiba-tiba kucuk-kucuk ke depan anak basket. Gue calon ketua community, mau nggak gabung di community gue? Yang ada dibalikin, lu yang masuk di community gue. Iya, sampai lu gitu. Nah kan, berarti community nontonnya gimana? Berarti community agar percaya sama lu gimana? Ya lu harus punya media. Agar apa? Kayak gini nih, lo loyal sama gue. Nah makanya itu di blueprint tuh ada tuh 4 ini. Ketika lo bangun media, orang-orang yang pada nonton lo ajakin gabung di community. Community butuh wadah, butuh nongkrong, butuh kopdar. Gue bikinin event. Dari event, terus habis itu mana produknya? Nih, gue dari retail. Nih materi blueprint. Oke, dari kasih solusi, benar banget. Ini salah satu yang bikin orang itu kapok dengan usaha teman-teman. Ketika kalian menggebu-gebu pengen push, mungkin kalian punya dana dan lain sebagainya yang udah kalian tabung, tapi kalian pengen buka usaha langsung buat retailnya, buat toko misalkan, entah apapun ya dalam bisnis apapun, tapi kalian nggak punya nilai jual ataupun nggak bisa ngejualnya, ya udah akhirnya bangkrut dan kalian kapok teman-teman. Ini dari kasih solusi tadi dia paparin ya, akarnya itu kalian tuh harus punya platform kalian punya branding dari kalian harus bangun komunitas. Mungkin dengan kalian bikin konten dan sebagainya, kalian dapat komunitas, kemudian akhirnya ya orang kenal dengan apa yang kalian jual, dan mungkin itu nanti akan membesarkan ketika kalian bikin retail ya laku, karena udah tahu ini produknya siapa dan yang dijual apa, dan mungkin value-nya juga yang mau beli itu tahu gitu teman-teman. Jadi menarik sekali sih ini teman-teman, buat menghindari kalian buat nanti kapok ya ketika berwirausaha. Jadi lakukan stepnya dan juga nikmatin prosesnya. Oke, next. Jeffrey Nicole menyesatkan. Dulu nih potongan rambut ki. Hah? Kok cepet terminal ya? Kok celetong? Sing salah tukang potongnya. Duduk. Tukang potongnya wis berupaya maksimal. Tapi Raini ndak ketulung. Sing salah sopo? Jeffrey Nicole. Mas, kisuk-kisuk lek potong rambut iku aja pokal-pokal, aja model-model sing aneh-aneh. Lek ditiru fansmu iku lho. Iya. Lek ditiru fansmu, yang Sarah ya Jeffrey Nicole. Potongan apa? Mulet Jeffrey Nicole. Lek fansmu ganteng, ketok ganteng. Lah fansmu elek koyo aku iki, ya tambah elek kok. Raini tambah kok celetong. Kok garangan iku. Lek tuas aku ngetokno dhuwit 30.000 digawe potong rambut nang barbershop. Wurung ngono ndek misak niman lho 5.000. Mari. Lek ngene lho, delok kok tembelek. Kayak piakane. Makanya kalau potong tuh tanya dulu, konsultasi sama orang potongnya, dengan face kalian itu cocoknya seperti apa. Bukan berarti Jeffrey Nicole ya emang ganteng, dia cocok dengan potongan model apa kayak gitu. Tapi belum tentu cocok buat kita, fans-fansnya. Kayak gitu teman-teman. Oke.